Bandara Ngurah Rai tambah 14 rute baru di 2025. Peringati Hari AIDS, Pemkot bagikan mawar ke masyarakat. Kenyal dan gurihnya kuliner lawar labi-labi. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di awal bulan Desember ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Saudara, per 1 Desember 2025, Kompas Dewata Pagi berubah nama menjadi Kompas Pagi. Tentu tetap dengan berita independen dan terpercaya. Dan kami juga hadirkan segmen Kompas Sport yang mewarnai siaran buletin kami. Ini dia episode Kompas Pagi edisi 2 Desember 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi tentu telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Permana Dewi, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, mari kita simak terlebih dahulu rangkuman berita Kompas Pagi pada episode sebelumnya. Berikut kami hadirkan kilas peristiwa Senin. Memasuki musim penghujan, BPBD Bali mencatat 331 titik banjir, 171 pohon tumbang, dan 130 tanah longsor terjadi di Bali. BPBD mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan ikut serta membersihkan saluran got tersumbat agar aliran air bisa berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Klungkung enggan membongkar lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung. Hal ini karena pelanggaran dilakukan merupakan ranah pihak Provinsi Bali. Selain keindahan alam, Bali juga terkenal dengan adat dan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah mekotek atau tradisi tolak bala yang dilakukan masyarakat adat Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali. Juara selam bebas Ukraina, Katerina Sadurska, memecahkan rekor dunia baru dalam disiplin constant weight no fins dengan menyelam hingga kedalaman 86 meter. Hasil ini membuat dirinya menciptakan 8 rekor dunia. PT PBSI kirimkan 8 wakilnya di 4 sektor pada turnamen penghujung tahun BWF World Tour Finals 2025. Australia Open pekan lalu menjadi modal penting PBSI untuk memantau performa dan konsistensi pebulu tangkis Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Bali. Saudara, sejak 2 pekan terakhir, harga cabai dan bawang di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem, Bali mengalami kenaikan. Kini harga cabai tembus Rp75.000 per kilogram dan bawang merah Rp46.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu kelangkaan dan berkurangnya stok barang dari petani akibat cuaca buruk. Kenaikan harga cabai terpantau di Pasar Amlepura Timur, Kabupaten Karangasem, Bali. Kini harga cabai tembus Rp65.000 sampai Rp75.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan, yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram jadi Rp46.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena stok cabai dan bawang berkurang akibat dari petani yang gagal panen karena cuaca buruk.
Sementara saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, permintaan cabai dan bawang meningkat dari hari biasanya. Dia 65, Lombok 45, bawang 46. Oke. Kenaikannya dari kapan, Bu? Dari Galungan. Terus naik. Terus naik ya. Yang paling keras naiknya pas Kuningan itu ya, Bu ya. Ya, Bawang, Bu, sekarang 46. 46 naik lagi, Bu ya. Kecilnya. Oh, kalau bawang Bali, bawang Bali ini berapa? 46 ya. Oke, itu naik lagi, Bu ya. Oke. Bu, dengan kenaikan ini penjualannya gimana? Biasa orang perlu di Perlu ya. Oke. Harganya 75 Kenaikannya ini mulai dari kapan? dari tadi karena nggak ada barang, masih hari raya gitu. Belum ada. Berapa itu naiknya tadi? Nah, sewaktu pas penampan Kuningan itu 60.000. Dari berapa? Waktu itu 60.000, sekarang sampai 75. Ini barangnya cepat langka, Bu ya? Iya, karena masih hari raya. Salah satu pembeli bilang harga naik apalagi menjelang tahun baru. Karena harga yang naik ini terpaksa dirinya mengurangi pemakaian dan pembelian. Dari yang biasanya membeli hingga 1 kilogram, sekarang hanya membeli setengah kilogram saja agar bisa digunakan untuk 1 bulan. Warga berharap harga bumbu dapur dapat kembali stabil. Ya naik, karena kan jelang tahun baru ya biasa kan naik gitu. Dan karena cuaca mungkin bisa jadi kan. Dengan kenaikan ini nggak keberatan, Bu ya? Ya udah terbiasa ya, keberatan mau bilang keberatan. Ada juga. mengurangi pemakai di rumah, Bu? Ya kita aja yang pinter-pinter mungkin biasanya pakai berapa biji kurangi, yang gitu-gitu aja sih untuk ininya nggih. Harapannya apa, Bu? Harapannya stabil. Pedagang memprediksi harga kebutuhan pokok utamanya bumbu dapur akan terus mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru. Karena itu, pedagang meminta pemerintah agar bisa menekan kenaikan harga tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Sementara itu, kenaikan harga bumbu dapur dan daging ayam belum juga mereda sejak Hari Raya Galungan dan Kuningan berlalu. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas akibat pasokan terganggu dan berkurangnya pedagang karena pulang kampung. Harga bumbu dapur masih melambung pasca Hari Raya Galungan dan Kuningan. Gagal panen karena cuaca tak menentu juga membuat stok di pasar menipis. Ditambah lagi banyak pedagang yang pulang kampung saat hari raya. Saat ini cabai kecil tembus Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000. Cabai Lombok besar naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara bawang merah tembus Rp50.000 dari harga normal Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Tidak hanya itu, tomat juga ikut merangkak naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Hanya harga bawang putih yang relatif stabil. Cabai 60.000. Cabai apa itu? Cabai Bali. Kecil. Cabai kecil 60.000 per kilo. Sebelumnya berapa? 50, 45. Lombok besar 45. Sebelumnya? Sebelumnya 35. Sebelumnya 35. Terus bawang kecil, bawang merah? 50. Bawang merah 5, 50. 45. Sebelumnya 35. Bahan pokoknya naik ya cabai rawit dan bawang merah. Bawang merahnya untuk sekarang 45 per kilo. Waktu ini sebelum Kuningan dan Galungan ya sempat 35 kayak gitu. Habis itu meningkat ya selesai Galungan karena stoknya tipis dan banyak gagal panen gitu. Selain itu, harga daging ayam juga ikut terangkat menjadi Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya dapat Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga saat ini sangat tergantung dari stok peternak. banyak sedikit stok. Berarti tergantung stoknya ya. Sekarang gimana Bu harganya? Ya naik, dapat dulu. Karena kan banyak yang libur. Banyak yang libur, jadinya terbatas gitu ya. Kalau beli kadang. Warga berharap harga segera kembali stabil seiring pulihnya pasokan di pasar.
Pedagang menilai harga akan normal ketika suplai dari petani dan peternak sudah benar-benar pulih. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Geliat pariwisata Bali kian terasa. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat lonjakan konektivitas udara yang signifikan sepanjang tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung, 14 rute penerbangan baru resmi dibuka untuk memperkuat posisi Bali sebagai magnet wisata dunia dan pusat kegiatan MICE. Untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menambah 14 rute penerbangan baru sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dari total rute baru tersebut, 13 diantaranya merupakan rute internasional yang menandakan tingginya minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Dewata. 4 rute bahkan menjadi yang pertama kali hadir di Bali, yakni dari Sichuan dan Cheongju di Asia, serta Mumbai dan Newcastle dari kawasan Asia Selatan dan Eropa. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Eni Ernawati yang akrab disapa Niluh Puspa menyampaikan dengan terkoneksinya Bali ke lebih banyak kota besar dunia, pihaknya optimis pergerakan wisatawan khususnya kegiatan MICE akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Kita kan mendorong agar banyak MICE yang datang ke Indonesia ya, diselenggarakan di Indonesia, karena dengan adanya MICE tentu akan terjadi pergerakan wisatawan. Jadi semoga ini memperkuat posisi kita Indonesia dan juga semakin membuat dunia percaya bahwa Indonesia sangat layak didatangin, Indonesia sangat menarik untuk dieksplor seperti. Hingga Oktober 2025, trafik penumpang internasional di Bandara Ngurah Rai Bali tercatat mencapai 12,8 juta orang, naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, bandara ini telah melayani 57 rute penerbangan yang terdiri dari 36 rute domestik dan 21 rute internasional, dengan dukungan 50 maskapai dari dalam dan luar negeri. Jumlah penumpang yang dilayani pun menembus angka 20,32 juta dengan rata-rata harian mencapai 67.000 orang. Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, memasuki musim penghujan, BPBD Bali mencatat 331 titik banjir, 171 pohon tumbang, dan 130 tanah longsor di Bali. BPBD mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan ikut serta membersihkan saluran got tersumbat agar aliran air bisa berjalan lancar. Hujan sedang hingga deras terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Bali sejak awal bulan November 2025. Dalam hal ini, BPBD Bali telah mencatat 9 kali hujan deras yang menyebabkan banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor. Bahkan memasuki musim penghujan, BPBD Bali mencatat 331 titik banjir, 171 pohon tumbang, dan 130 tanah longsor di Bali. Potensi bencana juga diperkirakan terdapat pada beberapa titik saat musim penghujan hingga akhir tahun 2025. Berbagai antisipasi telah disiapkan oleh BPBD Provinsi Bali. Saya ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam 2 bulan terakhir kita sudah sering mengalami hujan dan terdapat 91 kali terjadi hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Sehingga ini memicu paling tidak sudah kami catat 331 titik banjir dan 171 pohon tumbang dan 130 titik tanah longsor. Ini berpotensi meningkat eskalasinya karena kita ketahui di bulan Januari dan Februari adalah puncak musim hujan. Oleh karena itu,
sangat-sangat urgent untuk kita meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan kita menghadapi risiko-risiko cuaca ekstrim ini ke depan. BPBD mengajak masyarakat agar tetap waspada akan puncak musim penghujan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Pihaknya mendorong masyarakat ikut serta menjaga kebersihan lingkungan hingga membersihkan saluran gorong-gorong agar tidak menyumbat saluran aliran air. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Peringati Hari AIDS, Pemkot bagikan mawar ke masyarakat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Saudara, kapal Sea Hypergamy, sebuah yacht berbendera United Kingdom, tiba di benua Marina Bali pada 30 November 2025. Yacht dengan lambung 3 atau trimaran ini baru pertama kali berlabuh di benua. Kapal Hypergamy masuk wilayah Pulau Bali pada Minggu 30 November 2025. Setelah melakukan perjalanan hampir 12 hari, dari Biak, Papua. Kapal ini menjadi jenis trimaran atau kapal lambung 3 pertama yang berlabuh di benua Marina Denpasar. Kapal yang berasal dari Inggris ini memiliki panjang mencapai 16,4 meter dan lebar 9 meter. Selain itu, dari spek kapal begitu spesial karena lambungnya ada 3. Kapal dengan desain seperti ini akan lebih stabil di laut dibandingkan dengan lambung 1 atau 2. Dengan kunjungan jenis trimaran pertama ini, diharapkan dapat mengundang komunitas kapal trimaran lainnya datang ke Bali. Dengan begitu, akan meramaikan dunia pariwisata kapal asing di Indonesia. Kehadiran kapal ini juga menjadi bukti meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap potensi wisata bahari Indonesia, serta memperkuat posisi Bali sebagai destinasi penting bagi yacht internasional yang berlayar di kawasan Asia Pasifik. From New Zealand to Indonesia via Melanesia, so Fiji, Vanuatu, Solomons, Papua New Guinea, and then we came into Biak, and then through Raja Ampat down to Bali today. We're going to continue to Singapore at the end of this week, and then going to come back down here, I think, in April, May, and explore the Sundas properly. Yeah. Well, trimarans are quite unusual. You do see some, but it's unusual in that it's a trimaran. Probably it's the most unusual thing. Rencananya kapal Hypergamy ini akan bersandar di Bali hingga 7 Desember 2025 dari New Zealand melalui Fiji, Vanuatu, Solomon, Papua New Guinea, Biak, Papua, Bali, dan akan berlanjut ke Singapura. Tidak ada perbedaan biaya sandar antara kapal lambung 3 maupun 2. Di belakang kami kebetulan ada kapal yang baru pertama kali datang di benua Marina khususnya. Itu kapal trimaran dengan nama Hypergamy dari British ya, UK. Kapal ini sebelumnya datang dari Biak, sailing di Indonesia sampai akhirnya pada akhir ini masuk ke Bali. Harapan kami ke depan setelah ada kunjungan Hypergamy ini, kapal jenis trimaran yang pertama ini dapat mengundang komunitas daripada kapal-kapal trimaran di komunitasnya mereka di luar sana untuk datang ke Bali, meramaikan dunia pariwisata kapal asing di Indonesia, khususnya di Bali, sehingga bisa berdampak pada ekonomi Bali juga lebih baik. Yacht dengan lambung 3 atau trimaran ini baru pertama kali berlabuh di benua. Kehadiran kapal dengan 3 lambung ini dapat mengundang kehadiran kapal-kapal lambung 3 lainnya ke Bali. Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.
Di Kabupaten Karangasem, Saudara, setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya DPRD Karangasem menerima dan menggelar rapat paripurna. Dalam sidang paripurna ini ditetapkan APBD Semesta Berencana 2026. Ada pula beberapa catatan yang harus dijalankan eksekutif sebagai pengguna anggaran. Rapat paripurna menetapkan APBD Semesta Berencana 2026 digelar di ruang sidang kantor DPRD Karangasem, Bali, Kamis malam, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, Iwayan Swastika, didampingi Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Karangasem. Sidang ini juga dihadiri Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, serta jajaran OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karangasem. Ketua DPRD Karangasem bilang, memang pembahasan rancangan APBD Semesta Berencana 2026 sempat berjalan alot hingga seminggu lebih, karena pihaknya dan anggota gabungan komisi serta fraksi-fraksi harus melakukan dan mengkaji secara cermat alokasi anggaran, sehingga nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bisa terakomodir utamanya dalam pembangunan infrastruktur jalan serta perekonomian yang merata di seluruh kecamatan di Karangasem. Selain itu, terjadinya pemangkasan dana transfer dari daerah atau TKD pusat ke daerah yang mencapai 202 miliar rupiah juga menjadi pemicu alotnya pembahasan APBD Induk Karangasem. Hal ini juga akan sangat berdampak terhadap pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan. Selain pengesahan APBD Induk Semesta Berencana Karangasem tahun 2026, rapat paripurna juga mengesahkan 2 ranperda, yakni tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perbekal, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ada 3 ranperda, yaitu pengangkatan pemberhentian perbekal, juga tentang Badan Permusyawaratan Desa dan APBD Semesta Berencana tahun 2026. Jadi pembahasan panjang ini karena kita harus betul mencermati dengan TKD kita dulu hampir 202 miliar. Jadi sehingga ini memang pencermatannya cukup panjang, hampir pembahasan 2 minggu yang kita lakukan, sehingga tadi sudah disepakati bersama dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh pandangan fraksi, tapi pada prinsipnya semua menyetujui dan bersepakat untuk ditetapkan menjadi perda, dan ini pun akan menyiapkan evaluasi dari provinsi, sehingga setelah evaluasi itu baru kita akan melakukan Dalam penetapan APBD Semesta Berencana 2026, pihak Dewan juga memberikan beberapa catatan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau eksekutif yang akan menggunakan anggaran tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Saudara, Hari AIDS Sedunia di Denpasar tak hanya diperingati dengan pembagian bunga mawar dan brosur edukasi pada titik nol Kota Denpasar. Aksi ini menjadi panggilan terbuka bagi warga untuk bergerak bersama melawan stigma dan mencegah penularan HIV/AIDS. Hari AIDS Sedunia diperingati di Kota Denpasar dengan ajakan bergerak bersama, bersuara, ayo kolaborasi. Di titik nol Kota Denpasar, pemerintah kota dan relawan peduli AIDS menggelar aksi simbolis membagikan bunga mawar dan brosur edukasi untuk menghapus stigma terhadap ODHA atau orang dengan HIV dan AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, hingga September 2025 terdapat 17.000 lebih kasus HIV dan AIDS yang mengakses layanan didominasi oleh usia produktif. Risiko penularan terbanyak masih melalui hubungan heteroseksual. Wakil Wali Kota Denpasar pun menegaskan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat untuk menekan angka peningkatan kasus. Untuk perkembangan kasus di Kota Denpasar
jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar sampai bulan ini itu sebanyak 17.028 kasus yang terdiri dari kasus HIV itu sebanyak 9.824, kemudian penderita atau kasus AIDS-nya itu sebanyak 7.254. Untuk penambahan kasus baru setiap tahunnya itu cukup tinggi, itu rata-rata 800 sampai 900 kasus. Kemudian risiko penularan terbanyak itu saat ini cukup memprihatinkan, ini yang harus kita segera lakukan intervensi, yaitu kalau dulu mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu penyebaran kasus itu terbanyak dari penggunaan alat-alat suntik atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Tetapi fenomena yang terjadi hari ini itu peningkatan kasus itu bermula dari pola hidup, yaitu heteroseksual, itu yang tertinggi hampir 71%. Untuk mempermudah akses pelayanan, Pemkot dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar menyediakan layanan tes dan pengobatan di seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan terkait. Masyarakat diimbau melakukan pemeriksaan secara rutin serta tidak putus obat. Wakil Wali Kota Denpasar menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan, pendampingan, dan penguatan kolaborasi untuk menekan penularan HIV. Putu Farah, Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Kasus HIV/AIDS di Denpasar terus meningkat. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, peringatan Hari AIDS Sedunia di Denpasar menjadi momen untuk melihat kembali perkembangan penularan HIV dan AIDS di kota ini. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, lebih dari 17.000 kasus HIV dan AIDS telah mengakses layanan kesehatan hingga September 2025. Sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif dengan resiko penularan tertinggi melalui hubungan heteroseksual. Bagaimana selengkapnya? Kita akan dengarkan wawancara jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra bersama Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa. Halo saudara, salam sehat. Semoga tidak ada lagi diskriminasi terhadap rekan-rekan kita penyintas AIDS dan HIV di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Baik saudara, jadi saat ini kita ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan mengenai kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam upaya mencegah HIV dan AIDS di Kota Denpasar sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kade Agus Arya Wibawa sebagai Wakil Wali Kota Denpasar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Wakil. Pagi, selamat pagi. Kabarnya baik, Pak? Sehat. Bapak bisa dijelaskan nggak, Pak, gimana sih perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar? Apakah ada peningkatan setiap tahunnya? Kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Hari ini 1 Desember 2025 kita melaksanakan Hari AIDS Sedunia, yang mana kita di Kota Denpasar hari ini merayakan secara serentak dengan relawan-relawan kita di Kota Denpasar. Terkait dengan jumlah kasus yang ada di Kota Denpasar itu dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan. Sampai dengan bulan September 2025 ini jumlah kasus HIV dan AIDS yang mengakses layanan kesehatan di Kota Denpasar ini
berdasarkan laporan Dinas Kesehatan kami itu sebanyak 17.028 kasus, yang mana kasus HIV itu sebanyak 9.824, kemudian kasus AIDS-nya sebanyak 7.254. Kemudian penambahan kasus baru rata-rata setiap tahun itu mencapai 800 sampai 900 kasus. Kemudian Pak, menurut Bapak apa sih kenapa peningkatan itu terjadi 800 hingga 900 kasus? Itu peningkatannya kenapa? Begini, ada pergeseran perilaku. Ada pergeseran perilaku dari masyarakat. Kalau dulu risiko penularan terbanyak itu berasal dari heteroseksual. Nah, mohon maaf, kalau sekarang heteroseksual itu mencapai 71 kasus, kemudian kasus homoseksual itu sebanyak 71%, homoseksual 21%, kemudian melalui penggunaan narkoba dulu tinggi, sekarang agak menurun itu sebanyak 4%, kemudian dan dari ibu ke bayi itu sebanyak 2%. Nah, menurut golongan umur kasus HIV/AIDS ini, nah ini yang perlu kita lakukan intervensi yang tepat pola, yaitu kita temukan kasus yang tinggi itu di usia produktif. Usia produktif itu 20 sampai dengan 59 tahun. Nah, kami klaster kembali itu kasus usia produktif di rentang umur 20 sampai 29 tahun itu sebanyak 38% dari kasus, banyaknya kasus. Kemudian usia 30 sampai 39 itu sebanyak 33%. Nah, kemudian 40 sampai 59 itu sebanyak 16%. Nah, perlu kami sampaikan kalau kita tarik mundur itu di usia produktif yang umur 20 sampai 29 tahun itu berarti mereka penderita itu sudah terkena penularan itu di rentang umur 15 sampai dengan 17 tahun, itu masa-masa remaja kita. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan pola yang tepat untuk melaksanakan intervensi untuk pencegahan munculnya kasus baru dan juga penularan kasus. Sebelum ke upaya pencegahan begitu ya Pak ya, itu gimana sih caranya mengetahui ketika kita terjangkit HIV dan AIDS untuk anak-anak remaja, gimana sih caranya mereka mengetahui itu? Biasanya mereka datang ke pusat layanan kita. Nah, mungkin fenomena yang terjadi tidak semua kasus yang terdaftar atau yang teridentifikasi di pusat layanan kesehatan kita itu adalah warga Kota Denpasar. Bisa saja dari warga kabupaten lain, karena mungkin mohon maaf mereka agak malu mungkin di kabupatennya, wilayahnya, mereka datang ke pusat layanan kita. Itu otomatis kita akan lakukan pendataan, kemudian biasanya fenomenanya mereka tertutup awalnya. Nah, mereka datang ke pusat layanan untuk meminta konseling, dan itu kita layani pelan-pelan, kemudian baru kita berikan arahan-arahan. Biasanya seperti itu dulu. Kemudian Pak, untuk upaya pencegahan yang Kota Denpasar lakukan selama ini, apakah ada inovasi-inovasi terbaru di tahun ini? Tahun ini kita sudah membentuk layanan kesehatan itu sebanyak layanan tes HIV itu atau kita kenal dengan VCT itu sebanyak 33 unit. Kemudian layanan pengobatan HIV itu atau kita kenal dengan CST itu sebanyak 31 unit yang tersebar di Kota Denpasar. Kemudian layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS itu 31 unit. Kemudian layanan pencegahan HIV dari ibu ke anak itu 4 unit kita bentuk. Kemudian layanan alat suntik steril juga kita layani sebanyak 3 unit layanan. Kemudian layanan metadon sebanyak 1 unit. Nah, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan rutin yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
Seperti contoh, kita melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan. Hari ini relawan kita sedang turun di beberapa titik tempat-tempat strategis perempatan-perempatan dengan melaksanakan aksi sosial pembagian bunga mawar. Untuk mengingatkan masyarakat bahwa tanggal 1 Desember itu adalah perayaan Hari AIDS sedunia, untuk merimain pemikiran masyarakat agar masyarakat bisa hidup dengan sehat. Mungkin itu. Harapannya mungkin terakhir, Pak. Harapan kami pertama kepada penderita atau masyarakat yang menderita HIV/AIDS itu pertama yang terpenting selalu ingat datang ke tempat layanan untuk melakukan pengambilan obat dan pemeriksaan secara rutin. Itu yang terpenting. Karena selama ini masyarakat penderita di awal mereka rutin, setelah itu karena jangka waktu yang harus rutin dan panjang, mereka biasanya mengalami titik jenuhnya. Kemudian yang kedua, kami selalu menganjurkan untuk minum obat secara teratur dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, himbauan kami jangan sampai putus obat sesuai dengan slogan yang kita buat, stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan pengobatan. Nah itu. Kemudian berani terbuka kepada pasangan, baik itu suami maupun istri, sehingga dapat mencegah penularan pada pasangan. Kemudian menjaga pasangan dan keluarga agar terhindar dari penularan HIV dan AIDS ini. Kemudian yang terpenting lagi, jangan menstigma diri sendiri. Kemudian kepada masyarakat, jangan menstigma negatif kepada penderita HIV/AIDS ini. Nah ini yang kita akan selalu gaungkan di Kota Denpasar. Kemudian yang terakhir, agar masyarakat Kota Denpasar tetap bisa berperilaku hidup sehat. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Bapak ya. Semoga kasusnya bisa ditekan ya, jumlahnya peningkatannya setiap tahun. Baik, itu dia tadi saudara, sudah kita dengarkan bagaimana statement dari Bapak Wakil Wali Kota Denpasar mengenai perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar. Harapannya agar tidak ada lagi diskriminasi untuk rekan-rekan kita penyintas HIV dan AIDS di Kota Denpasar. Putu Farah, Jipayana, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, setelah jeda berikut, kami akan hadirkan segmen teranyar, yakni berita olahraga dalam segmen Kompas Sport di Kompas Pagi. Berangkat lebih awal, 19 pemain timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih timnas U22 Indra Safri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker timnas Jens Ravan bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih timnas U22 Indra Syafri menegaskan timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin periodisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivan Yenat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November.
Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Turunkan komposisi atlet terbaik, tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Sharon Liman Santoso dan kolega berlatih intensif di Pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia, PBPBI, menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Syaratnya mereka harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap menjadi sandungan bagi skuad merah putih. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211, jadi masih 8 pin under, dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang cewek-cewek terutama. Tim Liputan Kompas TV. Kenyal dan gurihnya lawar labi-labi. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Selasa. Sejak 2 pekan terakhir, harga cabai dan bawang di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem mengalami kenaikan. Kini harga cabai tembus Rp75.000 per kilogram dan bawang merah Rp46.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu kelangkaan dan berkurangnya stok barang dari petani akibat cuaca buruk. Kenaikan harga bumbu dapur dan daging ayam belum juga mereda sejak Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas akibat pasokan terganggu dan berkurangnya pedagang karena pulang kampung. Pemirsa, geliat pariwisata Bali kian terasa. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali mencatat lonjakan konektivitas udara yang signifikan sepanjang tahun 2025. Tidak tanggung-tanggung, 14 rute penerbangan baru resmi dibuka, memperkuat posisi Bali sebagai magnet wisata dunia dan pusat kegiatan MICE. Kapal Sea Hypergamy, sebuah yacht berbendera United Kingdom, tiba di benua Marina pada 30 November 2025. Yacht dengan lambung 3 atau trimaran ini baru pertama kali berlabuh di benua. Setelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya DPRD Karangasem menerima dan menggelar rapat paripurna. Dalam sidang paripurna ditetapkan APBD Semesta Berencana 2026. Ada pula beberapa catatan yang harus dijalankan eksekutif sebagai pengguna anggaran. Hari AIDS Sedunia di Denpasar tak hanya diperingati dengan pembagian bunga mawar dan brosur edukasi pada titik nol Kota Denpasar. Aksi ini menjadi panggilan terbuka bagi warga untuk bergerak bersama melawan stigma dan mencegah penularan HIV/AIDS. Berangkat lebih awal, 19 pemain timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih timnas U22 Indra Sapri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand.
Turunkan komposisi atlet terbaik. Tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim Liputan Kompas TV Bali. Nah saudara, informasi terakhir pada Kompas Pagi kali ini, kuliner lawar biasanya menggunakan daging sapi, ayam, dan kambing. Namun ada yang unik di salah satu warung makan di Kabupaten Gianyar. Lawar di sini menggunakan daging empas atau labi-labi yang tentunya memiliki cita rasa khasnya tersendiri. Dikenal dengan olahan masakan khas Pulau Dewata, lawar memang memiliki beragam varian daging, mulai dari daging sapi, ayam, babi, bahkan kambing. Namun di Gianyar ada salah satu warung yang menjual olahan lawar yang unik dan cukup langka. Ini dia lawar empas atau labi-labi. Labi-labi adalah jenis hewan reptil yang hidup di air tawar. Labi-labi sering juga disebut kura-kura cangkang lunak. Lawar labi-labi ini berbeda dengan lawar pada umumnya, di mana dengan tekstur dagingnya yang kenyal dan rasa yang gurih dari perpaduan bumbu khas Bali serta sayuran, membuat lawar labi-labi ini menjadi pilihan bagi pecinta kuliner lawar Bali. Untuk lawar empasnya itu rasanya seperti apa sih? Untuk lawar empasnya sih, yang pertama dagingnya empuk, rasanya sih emang enak sekali dan bumbunya terasa banget ini untuk lawar empasnya. Dan ini pertama kali saya nyobain, rasanya emang enak sekali ternyata untuk lawar empasnya. Apa yang membedakan dengan lawar-lawar Bali yang lain? Kalau untuk membedakan ya mungkin dari segi daging ya pasti berbeda dia. Ini agak teksturnya lebih lembut dibandingkan daging-daging yang lainnya. Bumbunya gimana? Bumbunya terasa sekali. Untuk bumbunya strong banget dan khas Balinya terasa banget. Dibuat dengan bumbu khas Kabupaten Gianyar dan bumbu lengkap khas Bali atau disebut dengan base genep, olahan lawar labi-labi di warung pada kawasan Samplangan Gianyar ini menjadi pilihan favorit utama bagi pecinta lawar. Per hari, lawar ini habis terjual 100 hingga 150 porsi. Terutama saya senang kuliner sih. Jadi saya nyoba beberapa tempat, terutama lawar-lawar yang ada di Bali. Dan saya terkesima dengan lawar empas. Nah, saya membawa lawar empas ini ke warung yang ada di sini, warung Manik. Saya mencoba mengemas menjadi hal-hal yang baru dari lawar empas itu. Apa pembedanya dari lawar-lawar yang lain? Pembedanya di sini memakai bumbu khas Gianyar, ya. Bukan dari khas, maaf saya bilang dari Kedewel atau Sukawati, kita memakai bumbu khas dari Gianyar Kota. Jadi rasanya lebih soft, tapi tidak mengurangi esensi dari lawar-lawar itu sendiri. Kalau labi-labi, kalau dibilang sulit, memang sulit kalau di Bali sendiri, karena di Bali belum ada peternaknya. Jadi saya langsung dari Jawa membawa ke sini dan biasanya dikirim berpuluh-puluh kilo dalam sekali pengiriman dari Jawa. Cukup dengan merogoh kocek Rp25.000 saja, Anda sudah bisa menikmati kenyal, gurih, dan lezatnya olahan lawar labi-labi di kawasan Desa Samplangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Suasana tempat makan yang nyaman ditambah dengan aneka minuman segar membuat makan bersama keluarga lebih bermakna. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya yang tentunya akan ada berbagai informasi yang menarik. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas Pagi akan kembali hadir pada esok hari setiap pukul 6 hingga 7 WITA. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.